Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz kita, Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz. Kemarin kita sudah dengarkan di video kami sebelumnya mengenai suka-duka dan proses belajar sehingga Irfan Ramadan ini bisa hafal 30 juz. Nah, pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 17 Januari 2021, kita akan gali lagi kehidupan sehari-hari dari Ustadz muda kita, Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz. Nah, kalau kita lihat di background belakangnya, ini adalah kamar Ustadz Irfan yang sehari-hari tinggal di situ, kemudian berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi pengalaman, dan inilah kamar di salah satu tempat pesantrennya. Nah, sekarang kita akan sapa Ustadz Irfannya. Assalamualaikum, Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan janji kita akan berusaha setiap hari membuat satu konten yang sangat bermanfaat untuk motivasi teman-teman semua, sehingga kita bisa mengambil ibrohnya, kita mengambil saripatinya, sehingga kita bisa belajar dari teman-teman yang hafiz Quran walaupun dengan keterbatasan. Bagaimana sekarang kabarnya, Ustadz Irfan? Sehat? Alhamdulillah. Apa nih kegiatan pagi ini nih? Dari mulai tadi subuh misalnya ya. Apa bisa ceritakan kegiatan sehari-hari Ustadz Irfan nih? Atau tadi lah ya? Alhamdulillah tadi pada hari ini pada subuh saya ngajar habis sampai 6:30. Tadi sampai 6:30 saya lanjut ini setoran sama Syekh. Itu ngajar apa tuh? Setoran. Boleh ceritakan? Sama Syekh itu sekarang lagi setoran ini bacaan qiraat. Itu kalau ngajar secara offline ya di pesantren ya? Offline ya, offline. Itu berapa orang yang diajar tadi pagi di subuh? Kurang lebih 20 orang lah. 20 orang. Nah, bisa nggak ceritakan tuh Ustadz Irfan Ramadan sebagai Al-Hafidz dan juga disabilitas netra membimbing teman-teman para santri yang awas, bagaimana tuh prosesnya? Artinya kan ini Ustadz Irfan nggak megang Al-Quran yang huruf braille ya, sementara mereka tuh megang Al-Quran atau ya hafal, gimana tuh prosesnya? Bisa cerita nggak? Ya, cara saya mengajar anak-anak biasa ya seperti yang lain-lainnya. Yang lain kan lupa gitu. Mungkin bisa lihat di Qurannya. Kan yang ustadz yang lain kan bisa lihat. Mungkin kalau ada yang lupa tuh ya pakai ini murotal dari HP. Oh gitu. Ini mana yang lupa. Nah, gitu. Ya cara ngajar anak-anaknya baca, saya simak, kalau ada yang salah saya tegur, saya benerin makhrajul hurufnya, saya benerin panjang pendeknya, tajwidnya begitu. Jadi mereka disiapin dulu, mereka ya satu orang. Nah, kalau misalkan setoran hafalan, murojaah atau setoran ziyadah hafalan itu satu orang. Kalau tahsin kadang satu orang bisa juga bareng-bareng semuanya. Jadi saya baca lalu anak-anak ngikutin gitu. Itu kalau 20 orang itu berapa menit tuh per orang ya? Per orang. Kalau satu orangnya paling 1 sampai enggak lama ya, paling 1 sampai 5 menit lah. Satu orang itu setoran. Karena setelahnya nggak semuanya 1 halaman, kadang ada yang setengah halaman, ada yang 1 halaman. Kalau murojaah ada juga yang 2, ada yang 1 halaman. Kalau misalnya 5 menit, kurang lebih sampai 1 sampai 2 jam ya setiap subuh tuh ya, pada subuh ya. Bagi-bagi aja waktunya. Kalau misalkan nggak keburu waktunya, dilanjut di sorenya yang belum kebagian gitu. Kalau untuk setorannya ya, apakah setiap hari, setiap subuh atau ada waktu tertentu, zuhur, asar, maghrib, isya atau siang gitu? Untuk saat ini kita ngikutin jadwal ya, yang sudah dijadwal sama pimpinan.
pagi sama sore kalau untuk halakoh sama santri, tahfiz sama santri. Jadi halakoh itu tahfiz ya, kegiatan tahfiz disebutnya di sini halakoh. Itu kalau boleh disebutkan tuh umur berapa tuh yang setoran ke kita atau yang belajar itu? Alhamdulillah sekarang saya megang santri kelas 10. Jadi di sini di per kelas gitu. Nah, saya juga mau gali lebih jauh. Gimana semangat anak-anak muda tuh, anak milenial yang umurnya masih belasan ya atau puluhan ya? Alhamdulillah ya, anak-anak pasti berbeda-beda ya. Ada yang semangat, ada yang belum ya, bukan gak semangat, mungkin belum semangat lah. Nah, ada yang semangat, ada yang belum. Beda-beda. Kayak kita aja dulu mendok gimana. Kadang semangat, kadang enggak ya begitu. Ya masih Nah, perlu di cara ya. Ustadz Irfan memberikan motivasi yang belum gitu atau yang belum semangat gimana? Misalnya ada Saya santri hafalan udah 3-4 kali, 2-3 baris saja lupa atau dia nggak ingat atau dia juga terbata-bata tuh. Gimana tuh cara memotivasi mereka tuh? saya biasanya ngasih motivasi sama anak-anak. Kan anak-anak ini kemampuannya berbeda-beda ya. Ada yang Iya. lumayan cepat gitu. Juga yang cepat ininya untuk menghafalnya. Nah, saya ngasih motivasinya sama mereka pelan-pelan aja. Sedikit-sedikit, yang penting lancar. Nggak apa-apa setoran 1 ayat, 2 ayat, yang penting lancar. Daripada 1 halaman dipaksain nggak lancar, nggak mungkin begitu. Gitu. Oh, jadi bisa 1 baris atau 2 baris atau satu ain ya? Ya, daripada sama sekali nggak setoran, lebih baik 1 ayat tapi setoran, istiqomah setiap hari. Nah, kalau yang tadi salah satu suratnya surat apa tuh yang mereka setorkan atau yang kita simak? Beda-beda ya, anak-anak sekarang tuh ada yang sudah juz 9, ada yang juz 15, Nah, misalnya saya juga mau tahu nih. ada Misalnya yang juz juz 9. 1. Hmm. Ada juga murojaah juz 1, ada yang juz 9, beda-beda. Nah, boleh nggak diperagakan ketika Ustadz Irfan membacakan juz 9 misalnya? Kita baca Jadi dulu atau mereka yang baca dulu? jadi mereka baca dulu ya. Mereka baca dulu, nah saya dengerin, saya simak. Nanti kalau misalkan ada yang salah, baru saya kasih tahu, oh salah, bukan begitu. Ini harus panjang. Kalau mereka salah panjang pendeknya, nanti saya tegur. Oh ini guna, ini ikhfa, ini hukumnya Oh, begini, nggak boleh pendek. bisa nggak Ustadz Irfan mungkin 2-3 ayat atau 4 ayat ya di juz 9 itu yang akan kita dengarkan di YouTube ini? Boleh silakan. Atau juz berapa yang tadi diajarkan itu? Juz 9 kali ya. Silakan. Konsentrasi dulu. Contoh begini. Bismillah. Mungkin 5 atau 6 ayat, 7 ayat sampai selesai lah gitu ya. Silakan. Mungkin beberapa ayat ya, Ya, contoh aja. beberapa ayat aja. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum. Nah, seperti itu. Jadi Surat nanti kalau At-Taubah ya. misalkan ada yang salah, baru itu surat Al-Anfal juz 9. Oh, Al-Anfal ya, Al-Anfal ya. Surat ke-7 ya. Iya. Yas'alunaka 'anil anfal ya. Mereka Kalau misalkan bertanya. mereka ya, kalau misalkan mereka yas'alunaka 'anil anfal. Nah, nanti saya tegur, oh salah bukan begitu. Fa-nya harus panjang. Al-anfal. Begitu baru saya kasih tahu. Itu dengan kekuatan hafalan aja ya di 79 ya. Ya. Allah Akbar ya. Ini kan kalau kita bisa kemukakan ya, ternyata Ustadz Irfan tuh juz 9 surat An-Anfal surat 7 ya kalau nggak salah. Itu hafal ya. Sementara yang awas atau yang lihat anak belasan tahun itu masih ada yang salah-salah bacaannya. Biasanya salahnya di mana tuh? Misalnya yas'alunaka 'anil anfal. Biasanya anak-anak tuh yang paling banyak tuh salahnya itu di ini ya. Masalah
panjang pendek sama gunnah tuh biasanya, atau banyak salah baca, seharusnya dibaca fa wau, biasanya banyak kayak gitu, atau ya malun kadang-kadang dibaca tak malun. Oh, jadi kalau kita lihat ke belakang, Ustadz Irfan itu sama sekali belum pernah melihat Braille Quran ya. Belum pernah. Jadi benar-benar hafal ya dengan mendengarkan murotal, Ya, murotal kemudian dibaca, dengan orang-orang yang membimbing kita ya. ya dibacain sama teman, sama guru-guru, ya itu dengerin. Saya juga jujur baru pertama kali megang tulisan Braille itu baru-baru tahun-tahun belakangan ini lah, baru sekarang ini. Tapi udah belajar ya. Sekarang baru mau. Nah boleh nggak ceritakan juga, susah nggak tuh huruf Quran Braille tuh bagi orang yang misalnya dia tunanetra kemudian baru mengenal huruf Braille itu. Sementara kan Ustadz Irfan juga baru belajar Braille ya. Ya. Memang ya kalau misalkan belajar Braille itu memang harus fokus ya. Biasanya kan kalau teman-teman tunanetra yang lain mungkin mereka sekolah khusus ya di SLB ya, sudah dari dulu dari kecilnya sudah dipelajari. Cuman kalau sekarang saya ini kan ya waktunya kan saya juga ngajar juga setiap hari, jadi harus nyari-nyari waktu. Ya harus ada yang ngajarin juga yang fokus. Nah selama ini yang ngajarin Braille siapa nih di pesantren? Atau Nah, belajar sendiri? kalau di pesantren belum, jadi masih belajar sendiri, nanya lewat online gitu. Ini kan orang awas, orang yang bisa lihat tuh kalau A tuh kan beda. Kalau misalkan di Braille itu kan titik ya. Kalau A tuh titik gitu. Kalau misalkan titik satu kan A. Nah itu ngapalin itu aja. Kalau B berarti titiknya 1, 2. Kan kalau di Braille itu ada 6 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kodenya, kuncinya. Nah, saya juga tuh belum hafal semua karena kan ada kegiatan yang lain ini juga. Jadi nggak fokus, belum fokus. Baru berapa huruf nih ABC-nya? Paling saya A, B sampai baru berapa ya? Belum semua, ada kali udah baru 10 lah mungkin. Oke ya, insya Allah lah pasti ya, cepat lah ya. Quran aja yang menurut orang awam itu sulit, dengan waktu yang cepat bisa hafal ya. Lebih cepat ya. Kalau fokus ya, kalau kita fokus insya Allah 1 bulan juga bisa lancar kayaknya Braille, insya Allah. Allah mudahkan ya. Iya. Nah kembali lagi cerita yang tadi, cerita kegiatan Ustadz Irfan ya pagi hari. Itu rata-rata orang awas itu lebih susah atau lebih mudah mereka menghafalkannya dibandingkan dengan pengalaman Ustadz Irfan ketika melakukan proses menghafal Quran yang mungkin lebih sulit ya, hanya dengan suara, tidak ada teksnya, tidak ada buku, hanya mengandalkan daya ingat dan pendengaran. Gimana tuh pengalamannya? Ya, pengalaman saya menghafal Al-Quran itu ya memang ya kadang gampang menghafal, kadang susah. Tapi ketika saya waktu pengalaman saya dulu, pernah saya susah banget pas awal-awal ngapal. Ingat saya waktu itu juz 2 ya. Ngapal setengah halaman itu 1 hari nggak selesai, sampai saya nangis-nangis dulu. Ingat waktu saya di pesantren di Bogor ya. Nggak bisa-bisa gimana ini. Mungkin karena diuji dulu atau gimana. Tapi itu karena saya nggak berhenti karena niat sungguh-sungguh pengen bisa ngapal Quran, saya terus berusaha. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai 1 halaman. Setelah itu alhamdulillah dimudahkan, bisa 1 jam, bisa kadang-kadang bisa 2 halaman. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh berhenti ketika kita susah menghafal Al-Quran itu, nggak boleh putus asa, nggak boleh berhenti. Mungkin itu suatu kita diuji dulu gitu. Mungkin Al-Quran itu kangen dulu sama kita, pengen lama-lama atau gimana gitu aja. Serius nggak gitu ya? Iya, serius ya kita. Karena memang keberhasilan itu dilihat dulu dari keseriusannya kita. Kalau kitanya serius, insya Allah akan berhasil. Kalau kitanya nggak serius, leha-leha, santai-santai ya susah nanti untuk ngapalnya, nggak selesai-selesai. Jadi ibarat besi yang keras dibakar api dengan sekian ratus derajat Celcius, akhirnya menjadi meleleh juga ya, sekuat keras api ya. Atau mungkin ada doa khusus nih. Nah, kalau doa khusus ketika kita lemah semangat atau susah sekali, ada nggak doa khusus bisa disampaikan sehingga orang-orang tahu nih, oh ini doanya nih, ketahuan kuncinya nih gitu. Gimana kira-kira?
Saya pribadi alhamdulillah ya, ada mungkin doa-doa khusus. Yang paling pertama tentunya saya minta doa sama kedua orang tua. Itu yang paling penting. Ridho orang tua ya. Kalau kita ridho, insya Allah bakal ridho kan. Jadi kalau orang tua sudah mendoakan, insya Allah. Nah itu salah satunya, doa dari orang tua. Yang kedua, salawat dan istighfar. Lalu nah, biasanya sebelum pengalaman saya menghafal, sebelum menghafal, baca salawat dan istighfar, doain orang tua, nah, baca Fatihah, minta diberikan kemudahan, baru mulai menghafal. Dan sekarang saya juga sama santri-santri menerapkan itu. Usahakan sebelum menghafal atau setelah menghafal kita baca istighfar dan salawat dulu, begitu. Baru mulai menghafal. Karena Al-Quran ini ya kan yang punya Allah. Masa kita nggak minta dulu sama Allah? Kalau misalkan kita, ya. nah itu. Contoh nih, kalau kita ada mangga tetangga kita kan, tetangga kita punya mangga. Kita pengen nih mangga ini, pengen banget. Nah, gimana caranya supaya kita dapat mangga itu? Ya kita minta dulu sama orang yang punya, baru nanti dikasih. Kalau kita asal ngambil, ya kan ribet. Ya contohnya seperti itu. Jadi intinya harus izin dulu, salat doa dulu minimal, baru ntar insya Allah diberikan kemudahan. Nah, kalau bacaan salawatnya itu berapa kali? Boleh nggak? Sekali aja atau 2 kali atau 3 kali? Atau ada angka khusus itu? Minimal 10 kali ya, 10 atau 33 biasanya. Salawat 33 kali, kemudian Al-Fatihah, kemudian istighfar. Istighfar berapa kali tuh? Istighfar 10 lah sampai 11 kali. Yang penting ada istighfar sama salawat dulu. Salawat kan nggak perlu panjang-panjang, yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam sampai 10 kali. Baru mulai menghafal. Itu kuncinya. Salawat, istighfar, doa. Selain kita semangat ya, semangatnya itu harus nomor 1. Dan jangan lupa minta doa terus sama kedua orang tua. Iya. Dan harus benar-benar nurut sama guru. Kan juga ada ayatnya ya, saya nggak hafal. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum atau manusia atau sekelompok manusia jika mereka tidak ingin merubah nasibnya sendiri atau tidak berusaha seperti itu ya. Saya lupa ayat itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wali. Itu dia maksud saya gitu. Saya awal juga ya. Hanya sepotong-potongan aja, makanya saya banyak belajar juga dengan Ustaz Irfan ya. Kemudian boleh nggak kita dengarkan juga gimana nih awal Ustaz Irfan membuka majelis halakonya dari mulai Al-Fatihah, salawat, sehingga kita bisa terapkan begini nih. Silakan. Ya gimana dulu ya. Bisa kita buka majelis taklimnya, masjid halakoh, berapa kali Al-Fatihah, udah gitu salawat dan istighfar bisa diperagakan, diucapkan. Kita kan ya istighfar, astagfirullahaladzim, sampai 10 kali, terus baca salawat, terus saya baca Fatihah ya, doa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah langsung sampai waladhdallin, lalu doa orang tua, Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ya Allah berikanlah saya kemudahan dalam menghafal Al-Quran, atau baca Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul lisani yafqahu Al-Fatihah gitu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sahabat Irfan Ramadan Hafiz, kalau kita mau dimudahkan Allah khususnya untuk hafalan, itu bisa diterapkan kunci atau resep atau formula yang sudah dipraktekkan oleh Ustadz Irfan. Karena apa? Karena sudah terbukti. Tadi kita sudah dengar bagaimana kuncinya ketika kita ada suatu hal yang sulit menghafal. Kita baca Al-Fatihah, mungkin dalam keadaan suci, kemudian Al-Fatihah kita bersalawat, kita beristighfar, kita mendoakan orang tua kita, kemudian kita memohon kepada pemilik
alam ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adanya, jadi itu ya yang kita bisa lakukan ya ketika kita ada masalah di hafalan ya, atau sulit untuk kita mengingat-ingat ayat Al-Qur'an. Dan tentu juga kunci yang kedua semangat dan juga selalu diulang ya. Iya, iya begitu. Diulang-ulang terus sampai kita benar-benar hafal. Nah, kalau kita belum hafal benar, sebaiknya jangan pindah dulu ya. Iya, seharusnya diulang-ulang terus. Kalau udah Hmm. lancar benar, baru pindah ke ayat yang lain. Nah, kemudian kemarin kita udah cita-cita mengenai keinginan Ustadz Irfan untuk memiliki pesantren. Apa yang kita akan upayakan nih untuk pembangunan atau minimal mimpi kita terwujudlah secara perlahan ya. Himbauannya kepada para kaum muslimin untuk juga bersama-sama membangun rumah tahfiz Quran. Harapan saya tentunya mudah-mudahan pembangunan pesantren tahfiz, rumah tahfiz ini bisa terwujud. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala nanti lewat hamba-hambanya, mudah-mudahan nanti bisa terwujud, tercapai. Ya minimal insya Allah nanti kita kumpulkan dulu sedikit-sedikit, mudah-mudahan nanti bisa terwujud, bisa terlaksana. Ya buat teman-temanku, saudara-saudaraku, saudara kaum muslimin al muslimat dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya Irfan Jamilah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah channel ini mudah-mudahan bisa berkembang, bermanfaat untuk kaum muslimin wal muslimat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, penonton YouTube Irfan Jamila yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan di subscribe, share, komen, dan like. Mudah-mudahan lebih cepat berkembang dengan ridha Allah dari lantunan ayat-ayat suci Ustadz muda kita, Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz, dan Allah akan memudahkan langkah kita. Saya yakin ini adalah suatu awal niat kita untuk membesarkan kalimatullah berupa pesantren. Nah, kemudian sebelum kita tutup, apa nih yang Irfan ingin sampaikan kepada para anak-anak muda yang ingin menghafal Al-Quran, termasuk juga orang tuanya gitu ya, silakan. Ya buat teman-temanku kaum muslimin wal muslimat, muda-mudi, bapak ibu dimanapun berada, kita sebagai umat manusia jangan pernah berhenti untuk selalu membaca Al-Quran, walaupun satu hari satu ayat, karena hati kita tanpa dibacakan, tanpa membaca surat Al-Quran, nauzubillah, ditakutkan nanti hati kita keras ya, karena ketika kita membaca Al-Quran, jadi seolah-olah membangunkan hati yang sudah mati, ya dibangunkan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran ini. Insya Allah mudah-mudahan anak muda-mudi yang ada khususnya di negara Indonesia ini, mudah-mudahan semakin maju, semakin cerdas dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan pedoman hidup kita, ya, yang menyelamatkan kita dalam kubur, insya Allah dengan bacaan ayat Al-Quran juga. Dan Al-Quran juga akan menjadikan sahabat, akan menjadi sahabat kita nanti di akhirat ketika kita rajin membacanya. Karena ada suatu hadis yang mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu la ya'ti yaumal qiyamati li ashabi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat sebagai sahabatnya. Bahkan kalau semangat terus dan jangan ya. Bahkan saya pernah dengar satu kalimat dari Ustadz itu, ketika salah satu keluarga kita hafal Quran akan dapat mahkota nanti di akhirat ya, akan dikasih mahkota. Ya, karena betul ya? Iya betul, banyak lagi lah hadis-hadisnya yang lain. Mahkota. Insya Allah juga, di pembahasannya di video selanjutnya. Itu apa tuh mahkota? Jadi maksud dengan Allah bagi seorang atau keluarga atau anak keturunan yang hafal Quran. Dan juga saya berpesan
pada diri saya juga dan juga teman-teman lainnya, Bapak dan Ibu, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Yang susah adanya, kita mungkin bisa meninggalkan Al-Quran sehari, 2 hari tidak membaca. Tapi yang repotnya adalah ketika Al-Quran meninggalkan kita, itu yang berbahaya bagi kita, sehingga Al-Quran itu jangan sampai meninggalkan kita. Mungkin kita lupa 1-2 hari, tapi kalau seterusnya Al-Quran itu lupa dengan kita, waduh, itu yang berbahaya bagi kita. Iya. Tidak perlu banyak-banyak. 1 hari 1 ayat aja. Itu tidak memakan waktu kok. 1 ayat itu kan ada yang pendek, ada yang panjang. Ya kita cari aja yang pendek-pendek dulu. Mungkin dari juz 30, dari surat An-Naba, kita baca 1 hari 2 ayat. Atau kalau benar-benar sibuk, 1 ayat. Tapi saya nggak yakin itu nggak bisa ya membaca Al-Quran. Jangan kita alasan nggak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi kita harus menyempatkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Mungkin setelah sholat 1 ayat, setelah sholat 5 waktu ya. Jadi 5 waktu sholat, jadi dapat 5 ayat kan lumayan. Bahkan bisa ditingkatkan lagi, nanti bisa 2 ayat, bisa sampai 1 halaman. Begitu. Ya, ibarat tanaman yang layu atau tanah yang keras, apabila diguyur air dengan setetes demi setetes, akan lama-lama akan subur juga ya, gitu ya. Iya. Ya, demikian bincang-bincang saya dengan Ustadz muda kita Irfan Ramadan untuk episode kali ini. Jangan lupa sekali lagi keinginan dari Ustadz Irfan di channel Irfan Jamilah selalu di subscribe, like, komen, dan memberikan komentarnya apa saja yang Bapak Ibu para milenial yang diinginkan dari Ustadz Irfan, sehingga kita bisa gali tema-tema yang memang dibutuhkan. Dari saya Ade Aldi Farul mengucapkan terima kasih. Mungkin ada yang mau sampaikan Ustadz Irfan sebelum kita tutup diskusi kita, dialog kita. Ya tentunya yang saya sampaikan sekali lagi, jangan pernah meninggalkan Al-Quran, tetap terus selalu baca Al-Quran dimanapun berada, dimanapun dan dalam keadaan apapun ya. Yang penting jangan lagi di kamar mandi ya membaca Al-Quran. Ya. Baik, jangan lupa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Irfan Jamilah. Barakallah. Ya, insya Allah dengan banyak yang subscribe, share, dan komen akan memudahkan bagi keinginan Ustadz Irfan membangun pesantrennya. Amin. Terima kasih Ustadz Irfan waktunya, dengan kesibukannya saya ganggu pagi-pagi setelah membantu adik-adik kita untuk merojaah ya hafalan dengan Al-Qur'annya. Terima kasih sekali lagi dan kita jumpa lagi besok hari. Setiap hari kita akan gali terus apa yang sudah dilakukan oleh Ustadz muda kita, Ustadz Irfan Ramadan Al-Hafiz, ketika ada keterbatasan tapi dia sudah buktikan hafal Al-Quran. Terima kasih Ustadz Irfan. Sama-sama Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.